Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut merusak 4 rumah dan puluhan terdampak. Luapan Sungai Citameng tersebut terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, berbarengan dengan hujan deras yang mengguyur kawasan Sukawening sejak Sabtu 27 November siang. Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Ridwan Syah mengatakan, laporan sementara ada 4 rumah rusak berat di Desa Mekar Hurib dan 17 rumah rusak di Desa Sukawening. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jabar ada Sidki Al-Ghifari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Sidki. Selamat sore Firda. Sidki, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini di lokasi bencana banjir ini? Baik Firda, pasca banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, saat ini kondisi terkini petugas gabungan maupun tim SAR dan relawan lainnya sedang melakukan pembersihan dari sisa-sisa banjir bandang yang terjadi pada Sabtu siang kemarin. Kita dapat diinformasikan bahwa saat ini kondisi air sudah mulai surut, sudah aman tentunya, tinggal adanya banyak puing-puing sisa-sisa banjir bandang yang dibawa dari hulu berupa bebatuan dan kayu yang memasuki kawasan pemukiman warga. Dan saat ini kondisi terkini pun warga masih belum bisa melakukan atau mendiami tempat masing-masing karena sedang melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing. Baik, Firda. Sidki, kemudian apa penyebab banjir bandang kali ini? Bisa Anda informasikan terkait hal ini? Baik, Firda, ada 2 versi yang dikatakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati. Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU, mengatakan bahwa banjir bandang ini ada indikasi dari alih fungsi lahan yang berada di kawasan hulu dari Sukawening dan Karangtengah, yaitu kawasan Cindamanik. Sementara Bupati Garut mengatakan bahwa tidak ada alih fungsi lahan di daerah sini, karena ini memang banjir bandang ini pada Sabtu kemarin menyebabkan ratusan rumah dan 4 rumah terbawa banjir. Itu berbarengan dengan hujan deras, Firda. Jadi saat ini memang sedang dilakukan penyelidikan apakah memang ada alih fungsi lahan maupun penyebab-penyebab lain dari bencana banjir bandang ini. Baik, Firda. Sidki, berapa jiwa yang mengungsi saat banjir bandang kali ini? Bisa Anda informasikan? Baik, Firda. Pengungsi di 2 kecamatan ini, khususnya di Kecamatan Karangtengah, ada 173 jiwa yang mengungsi di gor dan di masjid. Sementara di Kecamatan Sukawening, warga memilih untuk berdiam diri di rumahnya masing-masing atau di rumah saudaranya. Dan di Sukawening ini memang tidak terdampak secara signifikan, namun adanya luapan-luapan air yang masuk ke rumah warga sehingga warga memilih untuk tidak mau diungsikan. Sementara untuk di daerah Kecamatan Karangtengah ini ada 173 jiwa yang mengungsi dan hari ini sedang dilakukan trauma healing oleh Polres Garut untuk menyembuhkan trauma-trauma terutama kepada anak-anak dan ibu rumah tangga. Baik, Firda. Sidki, apakah benar telah terjadi longsor di kawasan banjir bandang 1 hari pasca banjir tersebut terjadi? Baik, Firda, benar dapat dikonfirmasi, namun longsoran itu terjadi minggu kemarin sekira pukul 15.30 karena saat itu kondisi hujan dan viral beredar video detik-detik longsoran yang berada di kawasan Desa Cindamanik di Kecamatan Karangtengah. Ini dikonfirmasi oleh relawan sekitar bahwa memang ada longsoran yang terjadi dan harapkan masyarakat yang diam di kawasan tersebut, kawasan Cindamanik, kawasan Kecamatan Karangtengah ini untuk selalu waspada terkait longsoran susuran karena diketahui memang kawasan tersebut tanahnya labil, Firda. Dan dapat kami informasikan hari ini Menteri Sosial Ibu Risma pun akan mengunjungi lokasi banjir bandang di Sukawening dan Karangtengah, dan hari ini
awak media maupun masyarakat tengah menunggu di lokasi, terutama para korban dari yang terdampak banjir bandang ini. Korban di saat ini mengharapkan adanya solusi terkait banjir bandang ini sehingga memang mereka nantinya merasa aman untuk diam kembali di rumahnya masing-masing. Karena memang yang seperti Anda terlihat di belakang saya ini namanya adalah Sungai Citameng. Sungai Citameng ini tepat di kampung saya berdiri ini, Kampung Ciloa ini tidak memiliki sodetan sehingga ketika hujan deras ini air tumpah dan kembali lagi ke atas sehingga menyebabkan masuk ke daerah warga, ke pemukiman. Karena ini memang Sungai Citameng ini sejak satu kali dalam sejarah tidak pernah terjadi banjir bandang. Ini pun dikonfirmasi oleh warga sekitar. Memang Sungai Citameng ini dulu adalah sungai yang paling ramah, airnya bersih, namun itu terjadi sekitar 2 dekade yang lalu. Kemudian saat ini warga meminta kejelasan apakah memang ada kerusakan di hulu ataupun bagaimana, karena ini baru pertama kalinya dalam sejarah Sungai Citameng di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah ini meluap, Firda. Baik. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda. Dan tadi di Tribunas, Sidki sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Garut, AKBP Wirdanto Hadi Caksono terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Termasuk juga dari Polres Garut telah mengadakan kegiatan trauma healing yang dilakukan oleh ibu-ibu Kowat, termasuk juga ibu Poluan, dan tentunya di sini mengharapkan untuk bisa mereduksi trauma-trauma pasca bencana banjir bandang yang terjadi. Terus tadi ada pengobatan gratis juga ada? Ya, di situ ada pengobatan gratis sekaligus kami membuka gerai vaksin presisi untuk supaya barangkali ada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, kami berikan pelayanan tersebut di lokasi-lokasi pengungsian. Yang tentunya di sini kami akan tetap mengedepankan protokol kesehatan sehingga kegiatan trauma healing, termasuk juga pemberian baksos dan juga termasuk pengungsian akan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Secara kolaboratif tentunya di bawah koordinasi dari BPBD, dari pemerintah daerah untuk bisa memberikan pelayanan pasca bencana banjir bandang ini. Dan kita berharap bagi warga seperti apa, Pak? Apa? Himbauannya seperti apa, Pak? Himbauannya tentunya di sini tentunya untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang, kami harapkan untuk tetap bersabar bahwa saat ini tim gabungan sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana membuat normal kembali sistem baik dari aspek pengairan ataupun juga listrik dan sebagainya, dan juga melakukan mitigasi langkah-langkah seperti membangun kembali akses-akses yang saat ini masih terputus. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.